memuliakan makhluk yang paling mulia, mengagungkan makhluk yang paling mulia. Karena sesungguhnya sumber dari segala macam kemuliaan dan keagungan bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Yang dimana kita kumpul di sini, lisan kita memuji beliau, bersolawat kepada beliau, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disangka kita bersolawat tapi kita melupakan Allah. Sesungguhnya ketika kita bersolawat, Allahumma salli, sesungguhnya zat Allah lah yang dahulu kita sebut. Zat Allah yang dahulu kita katakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersolawat mengikuti Allah, kita bersolawat mengikuti para malaikat. Maka beruntung, maka mulia, maka agung orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka bahagia, beruntung, mulia orang yang senantiasa bibirnya, lisannya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya solawat ini adalah mahal ya ikhwan. Hanya manusia, hanya makhluk yang Allah pilih. Yang Allah pilih untuk apa? Untuk dapat bibirnya memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Hendak semua orang dikasih Allah nikmat untuk memuji Nabi Muhammad. Hendak semua orang Allah kasih apa? Allah kasih kenikmatan untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Maka pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kita masih dijadikan Allah orang-orang pilihan untuk senantiasa apa? Menyanjung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang dimana kita ceritakan pun, kita ungkapkan pun keindahan dan kemuliaan Nabi Muhammad, setitik pun tidak bisa menggambarkan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad tak terbatas, tak terkira. Sesungguhnya segala macam keindahan yang Allah tampakkan di muka bumi ini semua berasal daripada Nabi Muhammad. Maka bagaimana bisa kita menggambarkan kemuliaan Nabi Muhammad? Sedang segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang ada di sisi kita semuanya berasal daripada keindahan nur baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka para nabi dan rasul mendapatkan kedudukan yang tinggi? Kenapa mereka menjadi mulia? Menjadi apa? Menjadi nabinya Allah, menjadi rasulnya Allah. Tak lain dan tak bukan karena nur baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Allah Nuh Allah selamatkan di atas bahtera? Kenapa? Karena nur baginda Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Allah Ibrahim Allah selamatkan dari apa? Dari apinya Raja Namrud. Karena nur baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas para nabi yang lainnya, para rasul yang lainnya selain Nabi Muhammad, mereka mulia, mereka agung, mereka tinggi kedudukannya berkat nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka tidak ada kemuliaan, tidak ada keagungan yang selain berasal daripada nur baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, saat beliau masih tinggal di kota Tarim, ada seorang Habib bermarga Asgab. 3 hari 3 malam bermimpi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia lihat di dalam mimpinya bahwasanya Habib Ali Al-Habsyi ketika Rasulullah SAW melangkahkan kakinya, pasti di belakang ada Habib Ali Al-Habsyi mengikuti langkah Nabi Muhammad. Lantas Rasulullah seraya tersenyum bahagia. Melihat apa? Melihat Al-Habib Ali Al-Habsyi mengikuti langkahnya, Rasulullah selalu tersenyum kepada Imam Ali Al-Habsyi. Terus begitu sampai 3 hari berturut-turut mimpi seperti itu. Kemudian beliau bertanya kepada Habib Ali Al-Habsyi, wahai Imam Ali Al-Habsyi, aku bermimpi engkau ketika Rasulullah berjalan di depanmu, kau mengikutinya dari belakang, dan Rasulullah tersenyum kepadamu. Apa yang menyebabkan Rasulullah cinta kepadamu? Apa yang menyebabkan Rasulullah apa? Bahagia kepadamu, wahai Imam Ali Al-Habsyi. Apa amalanmu? Apa wiridmu, wahai Imam Ali Al-Habsyi? Kemudian dijawab oleh Imam Ali Al-Habsyi, aku tidak punya wiridan apapun, aku tidak punya amalan apapun. Yang aku punya hanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang aku punya hanya apa? Hanya aku membuat syair, membuat qasidah, membuat maulid atas bisyarah Allah. Untuk apa? Memuji Nabi Muhammad SAW. Dengan qasidahku, dengan syairku, dengan maulidku, Rasulullah ridho kepada aku. Itu Imam Ali Al-Habsyi. Bagaimana dengan kita yang setiap harinya, setiap minggunya kita memuji Nabi Muhammad, kita mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad SAW? Maka ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah ridho kepada kita. Rasulullah senang kepada kita. Rasulullah apa? Cinta kepada umatnya, cinta dengan kita yang berkumpul di sini di majlis yang umpama seperti ini. Kenapa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakanlah ya Muhammad, kalau memang mereka cinta kepada aku, maka ikutilah dirimu. Allah suruh Nabi Muhammad mengatakan, kalau emang kita cinta dengan Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Ikuti segala macam perbuatan Nabi Muhammad, ikuti gerak-geriknya Nabi Muhammad. Tidak bisa sedikit banyak kita ikuti apa-apa yang ada dari Nabi Muhammad, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sesungguhnya mereka para aulianya Allah,
Rasul senang dengan mereka. Kenapa? Karena mereka pun cinta kepada Rasul. Jika kita cinta kepada Rasul, maka Rasul pun cinta kepada kita. Bahkan tanpa kita cinta kepada Rasul pun, berabad-abad yang lalu Rasulullah SAW sudah cinta kepada kita. Cinta kita mah gak ada apa-apanya dibandingkan cinta Rasul kepada kita. Arti seluruh cinta umat manusia dikumpulkan dari apa? Dari zaman Nabi Adam hingga zaman sekarang. Tidak bisa melampaui apa? Rasa besarnya rasa cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita tidak bisa balas rasa cinta Nabi, kita tidak bisa balas rasa sayang Nabi. Tapi ketahuilah, dengan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, membacakan maulidnya Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, setidaknya kita telah apa? Kita telah menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kita telah apa? Kita telah menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW, yang dimana banyak umat Nabi Muhammad yang lalai daripada memuji Nabi Muhammad, yang dimana banyak umat Nabi Muhammad yang dimana Rasulullah cinta kepadanya, namun sedetik pun dia tidak pernah cinta kepada Nabi Muhammad. Sedetik pun dia tidak pernah memikirkan Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita. Sesungguhnya apa? Pada malam hari ini ketika kita berkumpul di majelis yang mulia seperti ini, kita telah menggembirakan hati Nabi Muhammad, kita telah menyenangkan hati Nabi Muhammad, dan kita berharap agar apa? Agar Rasulullah SAW ridha kepada kita, agar Rasulullah SAW apa? Memandang kita sebagai umatnya yang cinta kepadanya. Maka dari itu pupuk terus rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Rindui terus Nabi Muhammad, cintai terus Nabi Muhammad, karena tidak ada orang yang merugi, tidak ada cinta yang merugi selain mencintai Rasulullah SAW. Kita sering kecewa ketika cinta kita bertepuk sebelah tangan. Lantas bagaimana ketika Rasulullah cinta kepada kita, kita tidak cinta dengan Rasulullah? Kita sering kecewa ketika kita cinta dengan manusia, kita cinta dengan seorang insan, tapi dia tidak cinta kepada kita. Maka seperti itulah Rasulullah yang cinta kepada kita berabad-abad yang lalu, tapi kita tidak pernah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita berkumpul di sini di majelis yang mulia ini untuk apa? Menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap detik kita berharap ditambahkan oleh Allah kecintaan kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita menjadi umat yang beruntung, agar kita menjadi umat yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita perlu Rasul, dan di akhirat pun kita pasti perlu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah kita bosan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah suatu kemuliaan, suatu anugerah daripada Allah untuk dapat menyanjung kekasihnya Nabi Muhammad SAW.